kurangnya sarana prasarana, ada yang dibangun ada taman, Iya. masjid, air mancur dan Iya, sebagainya. tapi dikunci juga. Gitu. Ya itu gimana sih Pak? Ada fasilitas, cuma ya itu sulit digunakan. Halo Bro Lensis, kita mau kenalan nih sama channel baru namanya Lensa Merah Purwakarta. Jadi ini adalah kanal YouTube pemudi Purwakarta dan masyarakat Purwakarta. Dengan tujuan kita mudah-mudahan bisa kasih informasi, edukasi juga hiburan. Nah di era pandemik ini kita coba untuk bikin konten pertama kita bareng 3 narasumber di sini yang sudah hadir, yaitu ada Kang Sansan dari Himpunan Mahasiswa Islam cabang Purwakarta berarti Kang ya, sama Kang Amin dari komunitas pena dan lensa Purwakarta, dan dari ayah-ayahnya pemuda Purwakarta. Jadi ya ayah-ayahnya nih, Bapak Ahmad Arif, Kepala Bidang Kepemudaan Purwakarta. Oke. Jadi di konten pertama ini kita coba pengen ulas sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat milenial atau pemudi Purwakarta tuh apa sih gitu kan. Coba Kang Sansan gimana tuh menurut Kang? Apa sih yang dibutuhin gitu kan? Baik, terima kasih Kang Gepeng ya. Oke. Kang Gepeng seperti itu. Iya, gak apa-apa. Dengan tema mungkin yang kemarin sudah di-share butuh apa sih pemuda Purwakarta hari ini. Sebenarnya kalau memang dibahas kita dari awal, secara bicara kepemudaan, banyak hal-hal yang memang dari segi potensi itu bisa digali. Karena berbicara kepemudaan itu berbicara milenial pada hari ini, kita banyak melihat karya-karya atau pemuda-pemuda yang hari ini dengan potensi luas itu bisa digali. Karena sebagai prolog pemuda yang kita butuhkan hari ini harus sesuai dengan apa yang disediakan oleh pemerintah. Seperti itu. Itu sebagai awal. Artinya kan harus ada keselarasan. Ada keselarasan yang dimana pemerintah sebagai fasilitator dan pemuda dengan sejuta potensi dan skill yang dimiliki itu bisa sambung gayung bersambut. Iya, bisa sinkron satu sama lain seperti itu. Nah, mungkin salah satu yang dibutuhkan adalah peran pemerintah juga harus ada. Peran pemerintah gitu kan. Selain itu mungkin Kang Amin apalagi ya di komunitas pena lensa itu lebih bergerak kemana sih? Kalau komunitas saya sendiri lebih bergerak di bidang penal dan lensa. Jadi kita ada beberapa bidang seperti jurnalistik, terus ada juga perfilmannya. Seperti ke tahun ini dan tahun kemarin juga kita pernah membuat festival film. Pernah ya. Sebenarnya banyak juga selain dari komunitas kita, ada beberapa komunitas yang karyanya itu tidak terblow up gitu. Oke. Jadi jelas kita butuh ruang nggak sih sebenarnya gitu? Jelas. Butuh banget. Kita butuh banget. Dan pemerintah juga sebagai fasilitator berhak juga memfasilitasi karya-karya yang banyak sekali di Purwakarta itu pemudanya ya, terutama karya-karya yang harus terblow up, terus juga harus bisa memfasilitasi lah. Nah, itu kan seharusnya jadi kewajibannya pemerintah juga ya gitu kan. Jadi ruang publik gitu kan, terus media-media untuk menyalurkannya itu loh gitu kan. Tadi kan ada sejuta potensi yang tidak terblow up atau bingung cara sebetulnya bukan tidak tersalur tapi bingung cara mau kemana karena butuh wadah. Begitu Pak Arif, kita tanyain bapaknya langsung. Gimana Pak? Pandangan Bapak, katanya pemuda Purwakarta tuh butuh ruang untuk menyalurkan gitu. Ya, saya kira pemerintah dalam hal ini, kami di bidang kepemudaan sudah berupaya berikhtiar untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya buat generasi muda mereka berkarya, meraih prestasi, ya kan? Dan hampir tidak ada sebetulnya ruang yang tertutup buat para pemuda berkiprah di Kabupaten Purwakarta. Apakah itu di ruang publik, apakah itu di ruang-ruang yang terbatas, sebetulnya bisa saja. Kan tinggal bagaimana, kalau menurut kami, anak-anak muda memanfaatkan setiap ruang itu untuk berkarya, gitu ya. Dan pemerintah dalam hal ini memiliki kewajiban untuk memfasilitasi setiap pengembangan potensi yang dimiliki oleh generasi muda. Kami di kepemudaan itu ada 3 program yang memang menjadi core kami, yaitu yang pertama adalah soal penyadaran,
ya kan? Yang kedua itu adalah pemberdayaan. Oke. Yang ketiga pengembangan. Mungkin nanti bisa diulas lebih lanjut. Saya kira sementara itu. Oke, jadi sebetulnya ada upaya dari pemerintah itu. Cuma memang kadang-kadang di lapangan kayaknya kita sering terbentur gitu ya, entah dari memang tempatnya yang belum disediakan ataupun regulasi atau aturan-aturan yang harus kita ikuti. Sebenarnya permasalahan kalian itu teman-teman pemuda tuh apa sih kan? Sempat juga ada terjadi ada satu di setahun yang lalu ya. Teman-teman skateboarding ini pernah melakukan aksi protes gitu kan, karena diusir oleh pemerintah, bukan diusir sih, tidak diperbolehkannya menggunakan fasilitas publik untuk main skateboard gitu kan, karena ya bisa dipahami lah itu bisa rusak. Hanya memang setelah kemarin terjadi tidak ada upaya seolah-olah ini dipindahin, apa emang bener-bener gak boleh apa gimana, kan itu jadi kendala di lapangan. Kalau kalian sendiri gimana sih? Ya kalau dari segi komunitas saya sendiri ya, kita seringkali terbelit dengan birokrasinya. Jadi kita itu sempat bingung birokrasinya itu seperti apa, yang jelas itu seperti apa. Nah ini perlu kesinambungan antara pemerintah dengan para pemuda itu harus mengetahui bagaimana birokrasi yang jelas di Purwakarta ini. Terus ada satu kasus juga untuk komunitas, terutama kalau di basket ya, di bola basket. Kita kan dulu pernah ada lapangan outdoor dan itu bisa dipakai umum. Dan para pemuda bisa basket di sana. Cuman kan beberapa tahun terakhir lapangan outdoor sudah dibongkar, sudah dijadikan kolam renang ya Pak ya. Cuman tidak ada penggantinya. Jadi para pemuda yang suka basket, yang dulu SMA-nya itu berprestasi di bola basket, ketika dia sudah lulus ingin mengembangkan basketnya lagi, tidak ada tempatnya. Sedangkan untuk di Gor Dispora dan Gor Serbaguna itu kan memerlukan peraturan-peraturan yang sulit, katanya harus atlet, harus bagaimana. Nah, kita itu dari komunitas suka sempat bingung, sehingga ketika sudah lulus gak ada fasilitas, ya udah keluar aja, terbengkalai aja kayak gitu. Kalau dari komunitas. Kalau Kang Sansan gimana Kang dari pandangan? Untuk organisasi sendiri, pandangan permasalahan ya, artinya berbicara permasalahan bagaimana untuk merealisasikan program atau kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh organisasi atau kepemudaan. Hari ini saya rasa tadi yang sudah disampaikan di awal sebelum kita mulai live atau on kamera, banyak organisasi atau komunitas yang sedikit sekali ingin bermitra dengan pemerintah, gitu kan. Dengan segudang program atau kegiatan, entah itu bidang literasi, pendidikan, sosial dan lain sebagainya, itu sangat sedikit sekali, bahkan sampai tidak ada kan disampaikan seperti itu. Saya rasa kendala di sini merupakan atau permasalahan yang sedang dihadapi adalah atau yang dirasakan oleh kawan-kawan organisasi di Purwakarta merupakan salah satu bentuk kekecewaan. Mungkin menurut saya seperti itu. Soalnya kenapa? Karena tadi berbicara organisasi atau kepemudaan hari ini sesuai dengan program tadi di bidang kepemudaan perlu adanya pembinaan dari pemerintah daerah gitu kan, pemerintah daerah termasuk dalam bidangnya. Perlu ada pembinaan, pemberdayaan, ditambah pemuda yang potensinya sangat luas. Jangan sampai pada akhirnya ketika tidak ada dorongan maupun binaan tersebut malah jadi kabur gitu. Malah jadi kabur. Semangatnya hilang ya. Permasalahan yang dihadapi organisasi atau komunitas kepemudaan Purwakarta pada hari ini. Karena tidak ada yang tiba-tiba jadi profesional dan atlet. Kalau misalkan memang tidak itu Pak. Jadi kesulitan dalam masalah birokrasi, mungkin peraturan. Apakah memang pemerintah Purwakarta ini dalam masalah menerapkan regulasi itu sedikit tertutup, nggak mau sosialisasi gitu, sehingga teman-teman pemuda ini bingung kita harus kemana, prosedurnya harus seperti apa gitu Pak. Oke. Jadi yang pertama harus kita garis bawahi juga soal apa definisi pemuda dulu. Pemuda itu menurut Undang-Undang 40 2009 tentang kepemudaan itu adalah mereka yang usianya 16 sampai 30 tahun gitu ya. Jadi kalau yang udah lewat, mohon maaf, jadi tidak masuk kategori pemuda. Masih masuk ya. Kita mah ya. Aman Pak. Itu sasaran kita. Nah yang kedua bahwa pemuda itu seperti tadi disampaikan kan yang disasarnya ya kan, atau hobinya atau potensinya bukan melulu misalnya olahraga, bukan melulu seni, tapi hampir semua semua bidang. Artinya apa? Ada anak-anak muda yang pengen jadi pengusaha, mereka yang ingin jadi atlet, mereka yang ingin berprestasi di akademik, mereka yang ingin katakanlah mengembangkan potensi seni, budaya dan seterusnya. Karena itu
maka sesungguhnya kepemudaan itu bukan hanya melulu tanggung jawab bidang kepemudaan. Oh iya, oke. Tidak begitu ya. Jadi menjadi tanggung jawab seluruh jajaran pemerintah. Apakah itu dinas koperasi, UMKM, atau dinas misalnya pendidikan, atau itu dinas perdagangan, atau itu dinas tenaga kerja dan seterusnya. Nah, itu semuanya tanggung jawabnya ada. Untuk apa? Melakukan pembinaan kepada generasi muda. Nah, pertanyaannya, sekiranya mereka nanti yang sekarang itu duduk di dinas-dinas itu, OPD itu, tidak melakukan pembinaan, tidak melakukan katakanlah pelayanan kepemudaan, maka siapa yang akan meneruskan dinas itu? Kan gitu pertanyaannya. Artinya apa? Regenerasi ini penting sekali, bukan hanya melulu di tengah-tengah masyarakat, tetapi di tengah birokrasi pemerintahan juga. Ini perlu, artinya ada akselerasi program. Betul. Karena itu sebetulnya sudah ada payung hukum, Perpres 66 tahun 2017 tentang koordinasi strategis lintas sektor. Jadi kepemudaan bukan hanya melulu kerjaannya Menpora, katakanlah betul, begitu. betul. Maka kalau di tingkat kabupaten kota bukan hanya melulu kewajiban atau kewenangannya dari bidang kepemudaan, tapi seluruh sektor, seluruh OPD memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap generasi. Nah, hari ini kita di Purwakarta sudah punya yang namanya Perda atau Peraturan Daerah Kepemudaan. Nah, Perda ini sebetulnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undangnya. Ada Undang-Undang 40 2009 maupun undang-undang lainnya, termasuk Perpres tadi 66 tahun 2017 itu, kaitan bagaimana pemerintah daerah juga ya mampu menyasar, mempersiapkan generasi muda sedini mungkin sehingga mereka memiliki kapasitas ketika istilahnya pemerintah ini berganti. Ketika katakanlah mereka yang disebut dengan pemuda itu harus manggung, harus menggantikan senior-seniornya. Nah, ini yang harus kita perhatikan bersama. Artinya apa? Tidak mungkin dilakukan oleh hanya bidang kepemudaan dengan segala keterbatasan yang ada. Kewenangannya, otoritasnya gitu tidak mungkin. Kami tidak mungkin menjangkau jumlah pemuda yang ada di Kabupaten Purwakarta. Menurut data di Sdukcapil hari ini itu kurang lebih 190.000 orang 16 sampai 30 tahun itu. Di desa-desa 183 desa atau 9 kelurahan kita tidak akan mampu untuk menjangkau mereka semua. Karena itu, maka kami sebetulnya mengucapkan banyak terima kasih dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman dari organisasi model HMI, kemudian komunitas-komunitas koper, ataupun misalnya juga teman-teman jurnalis, ataupun yang lainnya, ya termasuk dari OPD-OPD yang selama ini juga ikut mengawal. Ya, ikut mengawal, ikut membina generasi muda. Bahkan misalnya ada Pompa juga ya di tingkat pelajar SMA SMK-nya, atau mereka yang ada di OSIS-OSIS di MPK, atau mereka pembina-pembina sekolah yang selama ini juga ikut membantu kami meringankan beban kami, misalnya pemerintah untuk membina generasi muda di tingkat satuan pendidikannya masing-masing. Saya kira itu semua yang harus kita ramu, ya harus kita kolaborasikan, kita akselerasikan sehingga kemudian apa yang menjadi keinginan daripada generasi muda tadi itu bisa kita cover, ya. Dan alhamdulillah misalnya soal olahraga skateboard, awalnya memang bicara dengan bidang kepemudaan, kemudian kita salurkan ke bidang sarana. Waktu itu masih ada bidang sarana di Spora Parboy, kemudian ditindaklanjuti oleh bidang olahraga. Sementara ini mungkin baru untuk sepatu roda. Ya, karena kalau untuk yang namanya skateboard itu memang nampaknya itu belum bisa dipergunakan gitu ya. Mungkin kita harus bangun lagi lah tempat itu. Termasuk bola basket tadi. Bola basket sebenarnya yang indoor ada, bisa dimanfaatkan dan siapapun boleh, bukan hanya atlet. Atlet punya jadwalnya tersendiri. Nah, bagaimana dari komunitas-komunitas yang pengen olahraga itu bikin surat saja, sebenarnya simpel, bikin surat untuk izin, ya kan, kapan tidak digunakan untuk pembinaan atlet, karena memang fokus untuk fasilitas yang dimiliki pemerintah itu adalah pembinaan atlet, setahu saya itu. Nah, untuk masyarakat umum yang ingin untuk istilahnya olahraga sambil rekreasi, ya tentu bikin surat yang sederhana saja, gitu ya, ditujukan kepada kepala Dispora misalnya, pasti diizinkan, gitu ya, karena milik masyarakat, juga masyarakat kita ya. Nah, tentu juga kita tidak menafikan adanya lapangan-lapangan lain yang dimiliki oleh masyarakat, ataupun misalnya satuan pendidikan seperti di SMA 2 juga ada kan lapangan basketnya, mungkin juga bisa kita manfaatkan kalau kita berkomunikasi, membangun komunikasi dengan mereka. Saya kira begitu Kang Amin, Kang Satya.
Oke, jadi memang birokrasinya itu sebenarnya simpel gitu kan, tinggal mengajukan. Selama ini kan kita tidak tahu, dan juga mungkin nggak semua hal-hal yang terkait dengan kepemudaan itu memang langsung direct bidang kepemudaan, tapi Betul, disalurkan iya. berdasarkan sektornya masing-masing Betul, gitu Pak ya. iya. Ya mudah-mudahan Bapak bisa menjembatani kalau gitu kan, ke siapa lagi kalau bukan ke ayahnya, Barudak Purwakarta gitu kan. Ayah kita bersama. Iya. Makanya sebetulnya pemerintah ini kan punya tanggung jawab untuk gimana sih caranya pemerintah ini bisa turut memberi kontribusi dalam membangun sumber daya manusia gitu kan di Indonesia. Karena menurut artikel yang saya baca tuh, posisi sumber daya manusia, daya saing itu hanya di peringkat 87 dari 156 negara. Ini kan artinya merosot banget, bahkan lebih bagus Singapura dan Malaysia. Artinya kan kita tidak bicara masalah itu tanggung jawab pusat, tapi di daerah pun harus betul-betul bisa memberi kontribusi untuk itu. Apalagi kita akan dapat bonus demografis di tahun 2030 gitu kan. Bagaimana sih pemerintah mempersiapkan itu Pak sebetulnya untuk teman-teman pemuda ini? Ya, bahasanya, mohon maaf saya kritisi, tidak kontribusi. Pemerintah tidak berkontribusi, tapi pemerintah memiliki kewajiban. Jadi pemerintah memiliki kewajiban untuk mempersiapkan, ya kan, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Baik itu sebagai mediator, sebagai fasilitator, atau katakanlah sebagai manajer dalam hal tata kelola masyarakat. Nah, pemerintah punya otoritas untuk itu, sehingga kemudian segala hal itu pemerintah punya tanggung jawabnya juga. Gitu ya. Nah, kaitan dengan apa yang tadi disampaikan, ya tentu kita sampai hari ini berupaya berikhtiar gitu ya, dengan berupaya seoptimal mungkin mempersiapkan regulasi-regulasi. Kita nggak bisa bergerak tanpa regulasi. Jadi aturan mainnya kita buat dulu, baru kemudian implementasinya di lapangan seperti apa, kita lakukan pengawalan, ya kan? Nah, kemudian evaluasi dan seterusnya. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah tidak keluar dari peraturan yang ada, baik itu peraturan di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota yang dikelola dipimpin oleh bupati. Jadi semua itu pasti ke situ. Regulasinya kita persiapkan. Kemudian juga berarti kita bicara soal rencana strategisnya seperti apa. Betul. Nah, tentu dengan kondisi hari ini yang ada pandemi COVID-19 ini, kita betul-betul mereview lagi, bahkan kemudian merombak semua rencana strategi yang sudah kita buat untuk 5 tahun ke depan. Nah, kita harus mengawali lagi, harus mencari satu formula untuk menyelamatkan generasi muda kita. Ya, misalnya di satuan pendidikan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah melarang sekolah tatap muka, ya kan? Bagaimanapun diupayakan untuk daring sampai dengan akhir Desember, di mana diharapkan Desember sudah tidak ada lagi COVID, ya kan? Atau sudah ditemukan vaksin, sehingga kemudian untuk menjaga generasi itu lebih aman, gitu ya. Nah, tentu ini sesuatu yang harus kita apresiasi, ya kan? Peraturan yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini untuk menyelamatkan para pelajar di seluruh Indonesia yang jumlahnya luar biasa banyak. Yang kita bicara bonus demografi, maka mereka ini yang harus kita kawal. Ya, kalau kemudian mereka 1-2 ini udah kena COVID, maka bisa Anda bayangkan nanti 10 tahun yang akan datang di 2030, di mana kita harapkan bonus demografinya para pemuda yang sehat, tapi ternyata faktanya mereka sudah terkena COVID. Bagaimana kita bisa membangun bangsa ini? Sehingga kemudian saya kira apa yang disampaikan, yang dibuat aturannya oleh, kalau tidak saya baca itu SKB 3 Menteri, ya, ada Menteri Pendidikan, ada Menteri Agama, kemudian ada satu Menteri Pemuda dan Olahraga. Jadi semuanya satu, kemudian untuk dalam kerangka menyelamatkan generasi ini 10 tahun yang akan datang, di mana tadi bicara soal bonus demografi. Dan kita ketahui bahwa ketika di tahun 2030 kita punya bonus demografi itu, kalau kita nggak bisa kelola sekarang, nggak bisa persiapkan sekarang, itu akan jadi bumerang buat kita. Betul. Ya. Nah, saya kira itulah dari sisi pemerintah bukan berkontribusi, tetapi bertanggung jawab, ya, memiliki tanggung jawab, memiliki kewajiban untuk mempersiapkan itu semua. Tetapi kita harus bicara tentang regulasi yang ada. Kemudian dari regulasi itu kita bicara anggaran yang ada, ya kan? Bagaimana ketersediaan anggaran juga kita mampu melakukan
program-program, laksanakan program-program yang sudah kita rencanakan tadi. Nah, tentu juga dengan upaya ikhtiar dari pemerintah mencari pendapatan-pendapatan yang mampu menutupi seluruh kebutuhan itu tadi. Ya, tentu ada juga yang kita harus lakukan dari pemerintah itu, bagaimana mengelola keuangan daerah gitu ya. Apakah melalui penerimaannya, kemudian efisiensi dari penggunaannya dan seterusnya, itu yang harus kita lakukan, dan itu sesuatu yang tidak istilahnya itu parsial, ya, itu betul-betul istilahnya itu komprehensif, ya kan, tidak bisa satu dinas jalan sendiri, nggak bisa, semua harus satu padu. Tentu itu menjadi tanggung jawab pimpinan kami, ya, Ibu Bupati hari ini untuk mengelola itu semua, dan saya kira kita lihat ke depan, mudah-mudahan kita semua bisa sama-sama di pemerintah daerah ya menyamakan langkah untuk menghadapi bukan new normal sebetulnya, tetapi adaptasi kebiasaan baru gitu ya. Karena kalau new normal tanda petik ya, itu konotasinya itu kembali ke normal, padahal sudah tidak normal lagi. Yang kita hadapi dari sisi ekonomi, politik, ya kan, budaya dan seterusnya, harus betul-betul kita create lagi ya, sesuatu yang baru. Ya, sesuatu yang adaptasi yang baru, yang itu kemudian nanti betul-betul punya peradaban yang baru juga kemungkinan besarnya gitu, karena dengan situasi seperti ini ya kita nggak bisa main-main lagi gitu ya. Saya kira itu sementara dari saya.